Yang pertama ialah kepala diposisikan agar kepala terangkat dan dagu ke atas agar jalan nafas menjadi paten. Yang kedua, jika pada leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan Gervase pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena dapat melukai cedera servikal yang sudah ada. Yang kedua, kita dapat melihat saluran jalan nafas, apakah ada sumbatan atau tidak. Kita menggunakan finger pose. Kita masukkan untuk membuka mulut dan kita lihat apakah ada sumbatan atau benda asing di dalam. Jika ada benda asing di dalam, maka kita ambil ke tangan dan taruh di bengkok. Kita lihat lagi apakah sumbatan dengan cairan. Kita mengambilnya dengan suction. Menggunakan suction dengan kondisi steril. Dan pastikan tabung suction berisi dengan aqua bides. Konsepnya ialah steril. Dan kita harus menggunakan pinset. Dan kita saat masukkan yaitu 10-15 detik. Lalu kita buang lagi cairannya. Itu diulangi secara berulang sampai semua cairan hilang. Setelah melakukan suction, kita akan pemasangan popa. Lalu kita balik popa di dalam. Setelah itu kita gunakan alat. Yang pertama yaitu memasang mask dan juga memastikan adanya oksigen yang masuk ke paru-paru, dan posisikan masker itu menutupi hidung dan menutupi mulut, dan pastikan oksigen itu masuk ke dalam paru-paru. Dan masukkan oksigen 30 kali per menit. Setelah itu kita dapat melakukan pengecekan oksigen yaitu dengan menggunakan oximetri oksigen. Nah, yang pertama, laryngoscope dapat kita lepas. Dan kita sekarang pemasangan laryngoscope. Saat kita melakukan pemasangan laryngoscope, kita melakukan kuda-kuda agar kita dapat memasukkan laryngoscope tersebut. Setelah itu kita memasukkan ETT. Mengikuti jalan nafas yang ada. Setelah melakukan laryngoscope dan ETT, kita memberikan oksigen. Saat oksigen sudah dalam kondisi hidup, kita pompa dalam 30 kali per menit. Dapat dilihat dari gambar di bawah, udara telah masuk ke paru-paru. Setelah oksigen diberikan, kita dapat memberikan fiksasi yaitu pemasangan selang ETT.
Dan pastikan saat pemasangan selang ETT tersebut pada posisi yang nyaman bagi pasien. Lalu kita lakukan menempatkan ETT dengan menggunakan plaster agar selang ETT tersebut tidak lepas atau sebagainya. Lalu kita mengecek dengan oksidasi. Ya, setelah melakukan penanganan airways, kita menuju ke penanganan breathing. Yang pertama, lakukan pemeriksaan pernapasan menggunakan akurasi oksigen. Jika akurasi oksigen menunjukkan kurang dari 90%, maka lakukan pemasangan masker oksigen. Setelah itu melakukan evaluasi dengan menggunakan teknik spesifik palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama kita lihat apakah ada pergerakan pada dada. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Kemudian kita lakukan heart perkusi. Dan kita lakukan palpasi. Lalu kita juga cek apakah akra dan apakah kapilaritas kurang dari 2 detik. Terima kasih. Pengkajian awal dilihat dari 2 hal. Pertama, tanda-tanda pendarahan, dan yang kedua yaitu tanda-tanda adanya shock. Tanda-tanda pendarahan dapat dilihat dari pertama, pada tekanan darah. Kedua, respirasi, apakah dia bernafas. Dan yang ketiga adalah nadi. Biasanya pada pendarahan yang ringan, tekanan darah cenderung normal, namun nadi dan respirasi meningkat. Nadi lebih dari 100 kali per menit, sedangkan respirasi 20-30 kali per menit. Bila pendarahannya sedang ke berat, maka tekanan darah menurun, namun nadi dan respirasi terus meningkat. Yang kedua, kita akan mengecek tanda-tanda shock pada pasien. Tanda-tanda shock dapat dilihat pertama dari wajah pasien. Biasanya wajahnya pucat. Yang kedua, kita dilihat pada kuku pasien. Apakah ada kebiruan dan kita rasakan, dan kita dapat sentuh pada kaki. Selanjutnya kita akan cek nadi pada pasien shock. Biasanya nadinya lemah dan lambat. Kita cek pertama pada nadi brachialis. Jika lemah dan tidak terasa, kita akan pindah ke nadi trophis. Selanjutnya, ada pasien dengan resiko shock. Kita akan lihat apakah ada pendarahannya.
Kita juga lihat di kaki. Jika ada pendarahan, kita akan melakukan 3T, yaitu kita tutup, kita tekan, dan kita tinggikan. Ini berfungsi untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya, apabila kita sudah melakukan 3T, pada pasien dalam masalah sirkulasi biasanya akan berkurang cairan. Maka itu kita harus pasang infus. Pada kasus emergensi, infus yang dipasang ialah IV Dualife pada jarum yang besar dan dinyalakan 2 jalur, digunakan dengan cairan kristaloid 37-40 derajat Celcius. Fungsi untuk mempertahankan cairan tubuh.